Wak terima mampus juga urusannya lo. Soal solim. Paham tuh omongan, paham tuh istiharatul aqliyah. Iya, ente duduk biar kelihatannya cerdas nabe, ente jangan kayak Andi melongo. Wal istiharatul aqliyah itu dan yang mustahil pada akal itu apa? Adamu ketiadaan, gak boleh menerima as-subut tetapnya adanya. Tuh, mustahil pada akal tidak. Tuh, tidak apa? Tidak menerima adanya. Gitu, bisa dimengerti dia ya? Wa syai'ul ladzi la yaqbalu thubuta dan sesuatu apapun yang tak menerima adanya ya yuqalu lahu disebut al mustahilul aqliyyu, disebut mustahil pada akal. Enak. Akal enggak nerima. Akal enggak nerima. Mustahil namanya itu. Kalau akal enggak nerima namanya mustahil. Begitu. Kalau ya mustahil. Diajar dulu. Jadi orang tuh kalau ngomong wajib pada akal begitu. Mustahil pada akal begitu. Jaiz saja. Boleh aja. Tuh. Lihat, boleh aja. Paham ente? Nah, kalau manusia itu tidak begitu banyak menelaah wajib pada akal, tidak banyak mencari tahu mustahil pada akal dan tidak banyak menyelami yang jaiz pada akal itu bagaimana? Ketika orang bicara kacau dia nggak paham. Begitu. Togelo bodoh Anda. Nggak paham ucapan, nggak paham bahasa. Padahal kitab Anda besar-besar atau Anda bodoh kitab, tapi kan dengar dari guru yang ngajar kitab penjelasan sesuatu, tapi masih juga nggak paham isi kitab yang diajarkan. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi nggak paham bahasa, na'udzubillah minal khawf. Susah ngajak paham manusia, susah betul. Jadi wa syai'ul ladzi la yaqbalu thubuta yuqalu lahu al-mustahil aqli, dan sesuatu yang tidak menerima adanya ya dikatakan hal tadi sebagai mustahil pada akal. Wa sama muhalan aidan juga namanya disebut muhal atau mustahil. Jadi mustahil pada akal itu disebut Iya, udah. Iya, misalnya. Ya, disebut begitu. Begitu disebutnya. Istilah tauhid. Iya. Al-istihalatul aqliyah itu, ngeri ya, namanya al-istihalatul aqliyah, sesuatu yang mustahil pada akal. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang mustahil pada akal itu adalah sesuatu yang tidak menerima adanya. Sesuatu apapun juga yang tidak menerima adanya disebut mustahil pada akal. Atau juga namanya muhal. Muhal. Mumu doyan bantal. Atau mu doyan bantal. Mumu doyan bantal. Atau mu doyan bantal. Pak Arta kelihatannya lagi gelisah hari ini. Gelisah ngantuk, gelisah susah nih. Oh begitu ya. Biarin, niatin udah biar sehat gitu. Urusan belakangan ya. Itu yang penting udah ngaji ya Rob, pagi sehat, pulang langsung muhal enggak apa-apa. Itu. Tahu ya, begitu sama nama doang. Ya, mustahil pada akal atau juga disebut dengan muhal, demen ban. Woi bilang apa? Bang Daman kalau kita lihat kacau. Kita nggak sangka juga nih lihat Bang Daman kok rajin, kemarin nih rajin ngaji nih. Guru nggak datang juga nih. Rupanya di order kan. Yang diundang sambilan. Order itu relatif inti ya. Boleh order urusan rezeki, boleh order urusan bahagia dan urusan rizki. Masing-masing man. Kata Bang Luman nyolek dari belakang, gue bilang apa lo? Bang Lukman, komedi udah gak ada nggak mustahil. Kalau Bang Lukman udah nggak ada yang mustahil. Tuh hebatnya Bang Lukman tuh. Udah nggak kenal tauhid. Udah kan tauhid ada mustahilnya. Tapi dia nggak ada yang mustahil mana Ustaz? Gimana dianggap mustahil kok anda jalan dapat? Malah ke orang. Seperti apa contoh yang tidak menerima adanya? Kajtima'id diddain, seperti bertemunya dua benda yang bertolak belakang. Kajtima'i seperti bertemunya atau berhimpunnya al-diddain ya, dua hal yang bertolak belakang, yang berlawanan. Itu.
muslim. Jadi contoh yang mustahil pada akal itu apa? Kajtima'id diddain, seperti berhimpunnya atau berkumpulnya dua benda yang bertolak belakang, dua sifat yang berlawanan. Itu dua sifat yang berlawanan. Belum dijelasin, belum dijelasin. Seperti apa misalnya deh, ambil contoh yang gampang. Merah sama putih, merah sama putih, nggak bisa nyatu. Ini merah, ini putih. Ini merah, ini putih. Ini putih juga, ini merah juga, nggak bisa. Mustahil pada akal. Ini warnanya merah putih, merah juga, putih juga, nggak bisa. Tuh contohnya. Paham nggak ente? Hah? Ini barang, ini kertas nih. Ini kuning, ini putih. Kan begitu. Ane tanya ente. Ini kertas warnanya apa nih? Kuning juga, putih juga, nggak bisa. Gabung. Ini kertas warnanya apa nih? Kuning juga, putih juga, nggak bisa. Sebab ada kuning, ada putih. Ini dua benda yang bertolak belakang. Nggak bisa ente sebutin atu-atu. Mustahil nih. Iya, mustahil. Kertas putih, nih kertas putih, dibilang merah juga, nggak bisa. Kecuali dipisahkan. Ini kuning, ini putih. Nah sekarang dua sifat atau dua benda yang menyatu dengan sifat yang berbeda, nggak bisa ente katakan ini kuning juga, putih juga, ini merah juga, ini putih juga, nggak bisa. Masing-masing punya sifat tersendiri. Tuh mustahil pada akal begitu. Oh iya, seperti apa? Kajtima'id diddain. Seperti berhimpunnya dua benda, dua barang, dua sifat yang bertolak belakang. Ente laki perempuan, laki juga perempuan juga, mustahil pada akal. Laki juga perempuan juga, laki juga perempuan juga. Tapi sekarang terjadi saat, ya orang kurang, orang kurang. Sekarang terjadi saat orang kurang. Akal nggak terima laki begitu, akal nggak terima perempuan begitu. Tapi terjadi orang kurang tapi top ngetren. Tuh orang sekarang. Siapa orang kurang? Tuh yang begitu-begitu, yang kebanyakan di podium ceramah-ceramah tuh orang kurang namanya. Ini yang bilang orang kurang. Kok begitu caranya? Pikirin diri lu kurang apa enggak? Dah begitu aja. Lu kurang apa enggak? Kalau enggak, alhamdulillah. Tahu tuh kata kurang dalam arti bahasa anak apa kurang di situ? Kalau gue bilang lu orang kurang yang suka begitu, biar ngerti. Ini kurang apa? Ini bicara apa? Bicara agama, urusan akal. Lihat akal dalam agama. Tidak terjadi akal tanpa syariat, tidak terjadi syariat tanpa akal. Gabungkan dua soal yang tadi, baru itu tahu makna kurang yang Anda sampaikan. Orang sekarang otaknya sampai sejauh perempuan, sampai di paha doang, sampai di madang doang. Tuh orang sekarang kebanyakan. Full. Naudzubillah min dzalik. Full. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Salim. Dia bisa dimengerti dia. Wah, ini biar ngerti dulu tadi itu ente. Ngajar tauhid lain nih bikin deh. Ngajar tauhid fikih beda jauh ya. Beda jauh. Kalau tauhid betul-betul tuh ngajarinnya, sebab berkenaan dengan keimanan. Berkenaan dengan keimanan. Orang yang imannya kuat belum tentu bisa ngajar tauhid. Belum tentu, sebab tauhid atau keimanan tadi ada di hati. Ilmu yang berkenaan dengan tauhid tadi belum tentu dia tahu sesuatunya. Tapi keyakinannya kuat di hati. Menang dia. Menang dia, keyakinannya kuat Allah Ta'ala. Aku nggak banyak tahu, pokoknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tahu sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia tahu sifat-sifat Allah Ta'ala. Iya, dah. Orang sekarang tahu tauhidnya pakai kitab, tapi praktek kehidupannya hilang dari kitab. Hukumnya tidak mengenal tauhid. Tuh, gitu. Amin tuh. Ini biar paham dulu nih. Dia mustahil pada akal begitu. Iya, seperti apa? Berhimpunnya. Tuh, dua benda yang bertolak belakang. Nih gelas. Nih air moya. Diam ada bergerak. Jawab sekarang ente. Ayo ente yang belajar, yang Tuhan piara akalnya cerdas barangkali. Nih moya, nih botol moya. Diam atau bergerak? Ayo jawabin deh. Diam bergerak nih. Diam bergerak. Diam juga bergerak juga. Terus kebangetan. Tapi terjadi deh waktu megang perempuan. Namanya kurang akal. Masa megang badan, masa megang begini bergerak akhi. Tahu akhi sagir. Ponakan. Ngerangkul begini bergerak yang lain. Namanya kurang akal. Diam tapi bergerak. Kok ini benar-benar diam. Yang tadi di luar akal, Sin. Yang tadi ngomong di luar akal.
Lihat nih barang yang ada di depan ente nih, diam bergerak, diam. Ada orang bilang tidak bisa, diam juga bergerak juga. Tidak ada dua benda yang berlainan, dua sifat yang berlainan menyatu dalam satu badan, tidak ada. Bisa seperti itu. Misal biar paham ente. Emang ente nggak pernah diajarin tauhid gini-gini, anak be? Kelihatan mukinya muki tauhid. Anurasi itu udah mulai diajarin nih barangkali atau Allah dulu nggak pernah ngaji sekarang baru masuk Islam sama aneh ya alhamdulillah tuh begitu. Allahu Akbar, nggak salah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, mudah-mudahan Allah pelihara bahasanya nggak keliru. Orang mukmin cerdas pada akal tidak bisa. Bayangin, cukup dua benda yang berlainan atau bertolak belakang dalam sifatnya ada dalam satu badan, ada dalam satu batang, ada dalam satu benda, mustahil. Merah juga, putih juga, kuning juga, hijau juga, tidak bisa. Tidak bisa. Seperti botol yang ada di sini, diam bergerak, diam juga bergerak juga, tidak bisa. Tuh, lihat, nggak bisa. Merah sama putih disatuin sehingga warnanya mana? Ini warna apa nih? Merah juga, putih juga, tidak bisa. Tuh, namanya mustahil pada akal. Bayangin ente, karena agama Islam ya, syariat Islam bersendikan akal, maka tuh dengan syariat yang ada, akal berjalan. Kita tahu manusia-manusia yang kurang akal dalam agama, kurang akal, tahu. Kayak ngomong di mana? Ngomong Kampung Bali. Saya gila, ada orang gila tapi benar, ada orang benar padahal dia gila. Ada ngomong di Kampung Bali ceramah. Nah, ada orang gila tapi benar, ada orang benar padahal gila. Tuh, bayangin. Asyafi'iyah ditunjuk tuh, Asyafi'iyah tuh. Di Kampung Bali ngetok ente ditunjuk tuh Asyafi'iyah tuh. Nah, kebanyakan khotibnya orang bodoh. Tuh bahasannya biar ngerti dia. Dia langsung di depan kampungnya, di depan masjidnya. Tuh bahasa ente biar tahu jiwaannya tuh. Tunjuk tuh. Ada orang gila padahal dia benar. Cuman Anda tuh yang orang-orang kurang mengatakan itu gila. Tapi ada orang yang benar, padahal dia gila. Anda nggak tahu, Anda memandangnya benar. Tuh, yang ngerti bahasa aneh. Wah, nggak ada orang ngomong gitu-gituan. Haram, alhamdulillah ya. Makanya orang pada ketakutan mana? Bahasa aneh gila kok. Emang aku diri aneh gila, bahasa aneh gila. Tapi kenapa orang yang Anda anggap benar kok sama aku memandangnya lain? Padahal gila. Orang gila ente jadiin pedoman. Orang gila ente jadiin masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, bukti yang Anda kurang akal. Makanya kembali kepada ilmu syariat agama. Cerdaslah Anda, berarti Anda manusia berakal. Kalau kembali kepada syariat agama, tinggal gurunya berakal atau tidak. Kalau ente kembali kepada syariat agama, tinggal gurunya, pembimbingnya berakal atau tidak. Jangan hanya berakal di muka manusia Anda. Jangan jadi manusia berakal di mata masyarakat. Berakallah Anda di mata Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga hanya orang-orang yang berakal yang mengenal diri Anda. Lainnya tetap memandang Anda gila. Jadi gila tapi benar padahal gila. Jangan ngerti itu bahasa. Surah Muhammad Salim. Salim. Udah jelas masalah mustahil akal. Wahwa gismani. Nah, mustahil pada akal tersebut sebagaimana contoh yang ada terbagi ke dua bagian. Badihiyun, ada ketemu badihi lagi. Ya, ada ketemu badihi lagi. Bayangin tadi udah tuh. Ya, ada badihi, ada nazori. Nah, sekarang yang tadi wajib pada akal ada badihi, ada nazori. Nah, sekarang mustahil pada akal ada badihi lagi, ada nazori lagi. Bayangin tuh. Apa yang dimaksud badihi dalam mustahil pada akal itu? Yang dimaksud badihi yang mustahil pada akal adalah la yahtaju ila dalilin. Tidak butuh kepada petunjuk, enggak butuh kepada bukti. Seperti apa? Kalau wahid nisfu salatah. Satu adalah setengah dari tiga. Wah, kalau ngomong siapa? Satu adalah setengah dari tiga. Lu bicara siapa? Ya ngajar siapa, ngomong siapa di mana? Ya, lo tadi sih yang yang wajib pada akal. Ngelihat yang enggak perlu pada petunjuk, satu adalah setengah dari dua, dua adalah setengah dari empat. Enggak kayak enggak pakai petunjuk lagi. Jelas sudah. Tapi ada juga yang mustahil pada akal, terbagi kepada dua bagian. Ada badihi. Seperti apa yang mustahil pada akal yang disebut sebagai badihi? Seperti sesuatu yang tak butuh kepada petunjuk. Seperti apa? Kalau wahid nisfu salatah, satu setengah dari tiga. Lu TK mana? Satu setengah dari tiga.
Satu setengah dari tiga. Nikmat ilmu tauhid paling asik. Tapi nggak boleh dalam-dalam. Urusan yang dalam ilmu tauhid makruh. Ya ghamiduha makruhatun. Tuh, sesuatu yang dalam ilmu tauhid makruh dipelajari. Kita hanya disuruh yang wajib, wajib. Nah, ini belum wajib nih kita nih, baru diajar untuk ngerti. Apabila Anda sudah mengerti berarti Anda manusia berakal, baru datang ke pelajaran. Ini kita nggak tahu orang yang kita hadapi berakal atau tidak, sudah diberikan pelajaran. Kurang akal hasilnya deh. Kurang akal. Paham omongan Anda? Paham nggak? Kurang akal akhirnya. Ceramah, khutbah dan sebagainya kepada muslimin nggak kenal siapa yang Anda hadapi. Sudah Anda berikan pelajaran sejauh itu, hadis Quran macam Anda nggak kenal itu manusia berakal atau tidak. Akibatnya setelah mereka menyampaikan sesuatu, hilang pula akalnya. Yang bukti Anda yang bicara kurang akal, sebab nggak bisa membedakan manusia yang Anda hadapi berakal atau tidak. Paham bahasa Anda? Nggak kenal manusia, tampil di hadapan manusia. Akhirnya nipu manusia. Tapi ingat, ada manusia di sisi Allah Ta'ala yang tahu yang Anda penipu agama. Biar ngertiin deh. Yang ada lah. Ya, satu separuh dari tiga. Satu dari separuh dari tiga. Itu. Ini Allahu Akbar ente. Ini alhamdulillah masyaallah quwwatabillah. Ini ngomong begini terbuka ente. Mana terusin jadi enggak benar. Dengan al-wahid nisbah salasah terbuka ente, terbuka. Aduh ya Rob. Kalau keterusan enggak kepake nih kitab. Keterusan nih ngomong terus. Udah deh ya Rob dah. Itu. Tuh, jangan ngerti Pak Arsad. Ya, satu separuh dari tiga udah mustahil pada akal nih. Dari begitu keluar nih tong. Udah ya Rob dah. Tuh, diterusin kacau. Wa nazariyun, dan mustahil pada akal juga terbagi kepada nazari. Kalau wajib pada akal terbagi kepada dua bagian, ada badihi, ada nazari, maka mustahil pada akal pun terbagi kepada dua bagian, ada badihi, ada nazari. Yang mustahil pada akal yang namanya nazari itu apa? Yahtaju ila dalilin. Mustahil pada akal tapi yang namanya badihi, nazari, yahtaju ila dalilin. Butuh kepada petunjuk. Mustahil pada akal tapi butuh pada petunjuk. Kalau tadi yang nazari, yang badihi, mustahil pada akal yang namanya badihi tidak butuh kepada petunjuk. Tidak butuh pada petunjuk. Satu separuh dari tiga udah nggak butuh pada petunjuk lagi. Orang kurang akal. Tapi yang mustahil pada akal yang namanya badihi, yahtaju ila dalilin, butuh pada petunjuk. Mustahil pada akal tapi mesti ada petunjuknya, mesti ada buktinya. Mustahil pada akal, buktiin apa? Betul. Seperti apa? Kasyariki lil Maula Subhanah, seperti adanya sekutu buat Allah Subhanahu atau bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil pada akal. Tuhan punya besan, Tuhan punya anak, Tuhan punya ipar, kapan lo pacaran? Kapan lo pacaran? Paham tuh mohon tuh? Di Gang Mangga nggak langsung nggak ada yang ngajar begini. Haji Yusuf tidur. Haji Yusuf dia tidur lagi. Kalau Bang Lukman serius lagi memantau keadaan apalagi yang bisa dijual. Agak langsung Gang Mangga kagak nerangin gini agak itu. Saya dengar maksudnya tuh. Terusin ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazul aqliyu, dan yang jaiz pada akal. Jaiz pada akal apa? Qabulus thubuti wal intifai. Jaiz pada akal. Apa jaiz pada akal dalam ilmu tauhid? Itu. Qabulu. Qabulu menerima. Atsubuti ada. Tuh. Wal intifa tiada. Jadi jaiz pada akal itu apa dalam ilmu tauhid? Yaitu menerima ada dan tiada. Bahasa Indonesia bebasnya. Kesimpulannya boleh ada boleh kagak. Beda. Boleh ada boleh kagak. Sekarang muter jamu. Dapat duit. Ngocok jamu sampai jam 7 sore, bukan 7 malam. Sampai jam 7 sore enggak dapat duit. Boleh ada boleh kagak. Tuh, namanya jaiz pada akal. Itu. Dulu ngajar 2 kitab, capek. Sekarang 1, enak. Boleh aja terjadi begitu. Nggak ngajar apa-apa, capek, boleh aja. Ya, datang, pahala dapat, tapi ilmu nggak paham, boleh saja terjadi.
Datang nggak mau mahal-mahamin, emang biasa lu pada begitu. Ada makluman dia lagi dia. Tolong tuh, itu namanya jaiz pada akal. Gitu. Yang wajib buat muslimin menuntut ilmu syariat agama. Jaiz aja dapatnya. Jaiz saja dah dapatnya. Nuntutnya yang wajib, dapatnya jaiz saja. Pengertian jaiz, ntar dapat paham, ntar kagak, besok paham, sekarang kagak, sekarang nggak paham, besok nggak paham, besok lagi nggak paham lagi. Lu sibuk ngaji 3 minggu ngaji, masalahnya entuh juga nggak paham. Namanya mustahil pada akal, tapi terjadi. Orang tadi nggak ada akalnya, nah guru hampir uncang-uncang kaki, masih nggak paham juga. Bisa demut itu ya. Jadi jawazul aqli yang jaiz pada akal itu apa? Qabulus thubuti wal intifa, menerima ada dan tiada. Boleh ada, boleh kagak deh gitu. Kayak kita manusia, jaiz pada akal gak? Kita nih jaiz pada akal gak? Jaiz pada akal gak kita? Kalau yang paham tadi penjelasan jaiz pada akal. Tuh, makhluk Allah Ta'ala hukumnya jaiz pada akal. Boleh ada, boleh kagak. Besok mati, besoknya lagi, ya bininya mati, kawin lagi, lagi. Jaiz gak begitu? Jaiz, tepuk tangan buat dia, orangnya lagi gak ada. Jaiz aja. Ya, kita cari duit capek kawin ini, kitanya mati, itu bini kawin lagi. Jaiz pada akal saja. Ya. Si bini capek-capek ngelawan kita mati, kita kawin lagi, jaiz aja. Betul gak, Sin? Betul gak, Sin? Tapi nggak ada akalnya kalau tuh bini meninggal, ente nggak kawin lagi, sampai ketiban tembok, sampai disuitin pakai beduk, nggak kawin, nggak ada akalnya deh, nggak ada akalnya. 27 tahun ditinggal bini nggak kawin, akibatnya sholat jadi imam kacau terus akhirnya deh. Ya, zuhur 6 rakaat. Gara-gara apa tuh? Tuh. Gara-gara kurang akal tuh. Perempuan banyak masih mau menduda 27 tahun, 35 tahun. Inti Allah dagang kuat. Nggak mau kawin juga. Kurang akal ente. Kurang akal. Kurang akal. Ya, duit banyak, kawin lagi, berakal. Jatuh miskin, berhenti, kawin lagi, bakal lagi. Nungguin kaya. Cari harim yang bodor. Bodor sih. Bodol. Akhiran yang anda cari, anda tinggalkan, yang anda tinggalkan kemudian menikmati. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, aku berlindung. Aku berlindung kepada Engkau ya, dari yang begitu-gituan. Ya, aku cari sesuatu kemudian yang dinikmati orang lain. Yang menikmati orang lain. Tuh doa Nabi Daud. Udahan yang masih ada ribut warisan nih haram. Haram mana tadi mau berangkat belang. Na'udzubillah ya Rabb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung pada Engkau dari urusan dunia ya Rabb. Orang aneh kamar. Oh ya Rabb, na'udzubillah min Rasulullah ya Rabb. Alhamdulillah ya Rabb, tolong pelihara aku ya Rabb. Baru yang urusan bodoh tak dulu ya Rabb. Ana tuh. Alhamdulillah, masya Allah, quwwata billah. Terserah ya Rabb. Nggak mau tahu urusan apa begitu. Haram. Mudah, haram. Alhamdulillah, deh. Udah. Wasyai'ul ladzi, jadi kembali kepada al-jawazul aqli yang disebut sebagai jaiz akal itu apa? Menerima ada dan tiada, boleh ada, boleh kagak, begitu. Wasyai'ul ladzi yaqbalu thubuta wal intifa', sesuatu yang dapat menerima ada dan tiada, yuqalu lahu, disebut hal tadi sebagai al-jaizul aqliyu, jaiz pada akal. Udah. Itu ngomong jaiz saja, memang tanya, ini jaiz pada akal bagaimana nih ngomong nih? Kalau lagi ngomong